Babat alas nongko doyong, babat kisah lesan, babat alas nongko doyong. Asal-usul kota, Wonosari. Awal cerita di daerah Sumingkar, sekarang daerah Sambipitu, Gunung Kidul. Sumingkar menurut cerita ini adalah kota praja Kabupaten Gunung Kidul saat itu. Ketika Sultan Hamengkubuwono pertama menjadi Ratu Keraton Ngayogyakarta. Sumingkar dekat dengan kata Sumingkir. Dilihat dari keadaan dan sejarah masyarakat di sekitar Sambipitu. Masyarakat di kawasan ini adalah pelawak Majapahit. Masyarakat yang dulunya bersembunyi di hutan Gunung Kidul. Cerita masyarakat di sana menjelaskan bahwa Brawijaya akhirnya sampai di hutan Gunung Kidul. Merantau di beberapa tempat dan membuka hutan untuk membuat perkampungan dan meninggalkan berbagai budaya. Brawijaya meninggal di Gua Bribin, Semanu, karena diminta masuk Islam oleh Sunan Kalijaga dan dia tidak mau. Seperti halnya orang-orang yang bermukim dulu di Rongkop, Semanu, Karangmojo, Ngawen, Ngelipar, Sambipitu, beberapa Patuk, serta Panggang. Orang-orang ini sudah menetap di hutan Gunung Kidul sebelum terjadinya palihan nagari Prajanjen Giyanti. Di Surakarta, hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai budaya yang menunjukkan semangat Jawa asli Hindu-Buddha pra-Islam, seperti Teldek, Rasulan, Cingcinggoling, Babat Hutan, Reyok, petilasan Hindu, petilasan Buddha, yang selalu dibawa ke kehidupan sekarang. Kisah ini juga menjadi bukti stereotipe, kronik, seperti yang terjadi di dataran Pulau Jawa, di mana-mana di Nusantara. Di Sumingkar Adipati Wiranagara menjadi adipati. Dia memiliki 2 istri. Satu adalah wanita Sumingkar, dan yang lainnya adalah permaisuri dari Sultan. Intinya, istri satu-satunya dari Keraton Yogyakarta. Sudah menjadi kebiasaan bagi para adipati untuk menerima hadiah dalam bentuk apapun dari ratu, termasuk jabatan, termasuk istri. Ukuran warna, agar banyak pengunjung yang melanjutkan tradisi kusuma, sebagai tanda kewibawaan raja atau sebaliknya. Para kepala daerah beralih ke Nagaragung. Saat itu Adipati Wiranagara datang ke Keraton Yogyakarta menerima perintah dari Kanjeng Sultan untuk memindahkan kota Kabupaten Gunung Kidul yang terletak di Sumingkar, Sambipitu, ke alas Nangka Doyong yang terletak di kota Gunung Kidul Kabupaten saat ini. Kota Kabupaten Gunung Kidul perlu dipindahkan karena menurut tatanan 4 dunia, jalan tengahnya kurang, sehingga Sultan merasa kurang berdampak pada daerah lain di Kabupaten Gunung Kidul. Itu sebabnya cerita rakyat dikatakan. Sekembalinya dari Keraton Yogyakarta, Adipati Wiranagara memanggil semua pangeran di Sumingkar untuk datang ke kantor Bupati Demang Wanapawira, yaitu Demang Piyaman, daerah Piyaman di mana Ngelipar sekarang, belum terlihat di kelurahan. Para pejabat berbeda pendapat soal kedatangan Demang Wanapawira. Akhirnya Demang Wanapawira datang. Rangga Puspawilaga, seorang rangga dari Siraman, mengatakan kepada Adipati Wiranagara bahwa Demang Wanapawira harus dihukum karena datang terlambat. Yang satu ini benar-benar orang yang sombong. Dia suka bertindak sembarangan. Namun lamaran itu tidak diterima oleh Adipati. Adipati Wiranagara memerintahkan Demang Wanapawira untuk melaksanakan tugas membuka hutan Nangka Doyong untuk membangun kota kerajaan di Kabupaten Gunung Kidul, seperti yang telah dibuat oleh Sultan Hamengkubuwono. Demang Wanapawira siap memberi perintah. Rangga Puspawilaga tidak setuju Demang Wanapawira dipilih untuk membawa hasil karya Sultan, padahal dia adalah duta besar. Rangga Puspawilaga yang pertama meninggalkan pernikahan karena tidak terima dengan keadaan. Di sekitar Piyaman, konon ada seorang wanita bernama Mbok Nitisari atau biasa dipanggil Nyai Niti. Nyai Niti dipahami oleh masyarakat sekitar Piyaman, khususnya di beberapa wilayah Gunung Kidul saat itu, sebagai seorang pendukung. Orang yang dapat diandalkan, terutama terkait dengan jiwa yang lembut dan lembut. Nyai Niti mempunyai istri bernama Kiniti. Nyai Niti sebenarnya adalah kakak Demang Wanapawira. Nyai Niti dan Demang Wanapawira merupakan keturunan pelarian dari Majapahit pada masa itu. Sesampainya di Piyaman, Demang Wanapawira marah atas apa yang disuruh, membuka alas Nangka Doyong dan menjadikannya kota. Demang Wanapawira meminta pertimbangan untuk istrinya. Sebenarnya setelah mendengar makhluk itu, Mbok Niti merasa bahwa itu adalah makhluk yang sangat berat.
Semua masyarakat yang tinggal di kawasan Gunung Kidul saat itu sudah mengecek bahwa hutan Nangka Doyong adalah hutan yang berbahaya, tempatnya angker, dan rumah Nyi Gadung Melati adalah danyang. Namun Mbok Niti mendukung dan membantu Demang Wanapawira. Mbok Niti berpesan kepada Demang Wanapawira, sebelum pergi ke hutan babat, untuk melakukan penyucian dan mengadakan pesta. Upacara ini merupakan syarat yang telah dilakukan oleh para leluhur sejak dahulu kala dan merupakan sarana bagi manusia untuk mempersatukan dan menguasai alam, termasuk para arwah yang tinggal di hutan Nangka Doyong. Nyi Niti akan mencoba bernegosiasi dengan Nyi Gadung Melati, hutan Nangka dan Yang Doyong. Demang Wanapawira dibantu oleh Nyi Niti bersemedi di bawah pohon yang putih dan rindang, yaitu pohon yang terletak di tengah hutan Nangka Doyong. Nyi Gadung Melati menetap di pohon itu untuk penguasa alas Nangka Doyong. Demang Wanapawira dan Nyi Niti rela Nyi Gadung Melati dimakan oleh mereka. Ada beberapa orang yang menderita demang Wanapawira dan Nyi Niti yang sekarat, tetapi mereka dapat dikalahkan. Nyi Gadung Melati mendatangi keduanya. Terjadilah pertarungan sengit antara Nyi Gadung Melati dan Nyi Niti. Karena tidak ada siapa-siapa, mereka mulai berbicara. Nyi Gadung Melati memberi izin hutan itu dibuka sebagai kota kerajaan dengan syarat Mahesa Lawung diangkat sebagai menteri besar. Karena tempat Nyi Gadung Melati tidak ditebang dan Gadung Melati diberi kehidupan sebagai penunggu, adalah semangat yang membuat komunitas seperti ini. Namun Nyi Gadung Melati diminta untuk memberikan sesaji setiap tahun sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang akan tinggal di hutan. Nyi Niti menyetujui permintaan Nyi Gadung Melati, dan Nyi Gadung Melati lalu memerintahkan para lelembut untuk mendukung pekerjaan pembukaan hutan agar bisa terus tumbuh. Usai melakukan pembicaraan dengan Gadung Melati, Demang Wanapawira mendatangi Adipati Wiranegara untuk meminta dukungan agar babat hutan segera dilaksanakan. Demang Wanapawira dan Nyi Niti mengumpulkan masyarakat Piaman dan sekitarnya untuk memberikan persembahan. Konon masyarakat Palian juga terlibat dalam membantu penyelamatan hutan. Sementara masyarakat Palian sibuk membabat hutan ini karena telah melakukan pembabatan hutan. Begitulah kisah Alas Giring saat itu, di depan Keraton Mataram. Masyarakat Piaman dan Palian bergotong royong membuka hutan. Rangga Puspawilaga merasa cemburu dan dengki atas kunjungan Wanapawira. Pekerjaan menutupi hutan Nangka Doyong telah selesai. Hutan telah menjadi kota. Demang Wanapawira berhasil memenuhi perintah raja dan menunggu imbalan dari Sultan. Pasar dibuka oleh Adipati Wiranegara untuk mengembangkan dan meningkatkan reputasi kota. Pasar Nangka Doyong merupakan pasar induk yang terletak di kawasan Seneng dan merupakan pasar yang sangat ramai. Adipati Wiranegara memuji Wanapawira yang bisa mengubah hutan menjadi kota. Dikisahkan ada putri Kepanjen Semanu, Putri Panji Harjadipura, bernama Rara Sudarmi yang diutus oleh Mbok Tuminah ke pasar Seneng. Sang putri ingin melihat dan merasakan keadaan pasar baru yang baru saja dibuka. Kedatangan Rara Sudarmi di pasar Seneng bersama Jumedule Puspayuda, anak dari Rangga Puspawilaga. Melihat Rara Sudarmi, Puspayuda pun senang dengannya. Puspayuda kemudian menggoda Rara Sudarmi. Rara Sudarmi tidak mau. Kemudian, ada argumen yang keras. Demang Wanapawira yang menarik juga ada di pasar Seneng. Sama seperti Puspayuda, memahami kebaikan Rara Sudarmi. Di hati Demang Wanapawira, cinta kepada Rara Sudarmi pun tumbuh. Puspayuda sangat marah kepada Demang Wanapawira. Puspayuda tertawa dan menantang Demang Wanapawira. Tapi tidak ada perselisihan. Demang Wanapawira meminta Rara Sudarmi dan Mbok Tuminah segera meninggalkan pasar. Ketika Puspayuda kembali ke Siraman, dia berkata kepada ayahnya, minta dia melamar Rara Sudarmi di Kepanjen Semanu. Rara Sudarmi dan Mbok Tuminah mampir ke rumah Nyi Niti. Dalam cerita ini dijelaskan bahwa sebenarnya Nyi Niti masih merupakan adik dari Rara Sudarmi, yaitu adik jauh dari ayahnya, Panji Harjadipura. Rara Sudarmi meminta bantuan Kiniti dan Nyi Niti tentang apa yang baru saja mereka temui di pasar Seneng. Mereka akan dikhianati oleh Puspayuda, anak dari Rangga Puspawilaga. Tak lama kemudian Demang Wanapawira pergi ke sana dan rasa cintanya kepada Rara Sudarmi semakin besar, sehingga Rara Sudarmi pergi ke rumah adiknya. Dalam hati, Demang Wanapawira menginginkan Rara Sudarmi. Bahkan, Mbok Nitisari menikahkan Demang Wanapawira dengan Rara Sudarmi. Singkat cerita,
Demang Wanapawira dan Rara Sudarmi berjanji akan disaksikan oleh Kiniti dan Mbok Nitisari. Rangga Harjadipura di Kepanjen Semanu menerima permintaan Rangga Puspawilaga yang bermaksud melamar Rara Sudarmi untuk anaknya. Bangunan di Kuta Praja, Alas Nangka Doyong, semakin berkembang, padat, dan hampir selesai. Meski begitu, karena kecewa karena merasa Wanapawira selalu dihalangi, Rangga Puspawilaga mengirimkan para jago dan seluruh bala bantuan untuk mengalahkan Demang Wanapawira dan Nyai Niti. Upaya selalu tidak berhasil. Mencermati dan menyimak ulah Rangga Puspawilaga seperti itu, Adipati Wiranegara memantau tingkah laku Rangga Puspawilaga. Sementara itu, Kuta Praja telah berdiri dan akan diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Untuk memeriahkan acara tersebut, Panji Harjadipura mengusulkan diadakannya sayembara jembaring untuk mencarikan jodoh bagi Rara Sudarmi, karena banyak pejabat dan masyarakat yang melamar Rara Sudarmi. Lomba ini diadakan dalam rangka peresmian kota baru Gunung Kidul. Adipati Wiranegara kembali memuji Demang Wanapawira karena mampu membangun kota kerajaan yang indah dan asri. Adipati Wiranegara melaporkan pekerjaan Demang Wanapawira kepada Sultan Hamengkubuwono melalui Pati Danureja. Alas Nangka Doyong berubah menjadi kota yang indah. Masyarakat senang dan memuji Demang Wanapawira. Memahami situasi ini, Rangga Puspawilaga menjadi panas dan cemburu. Karena pikirannya yang kelam, Rangga Puspawilaga meminta Maling Aguna, seorang tokoh dari daerah Bantul, dan sekelompok pendekar lainnya untuk mengalahkan Adipati Wiranegara, Demang Wanapawira, Nyai Niti, dan Panji Harjadipura dengan maksud mendirikan Adipati Gunung Kidul dan membunuh semuanya yang dianggap musuh. Panji Harjadipura mengetahui rencana jahat itu dan melaporkannya ke Pati Danureja. Pati Danureja mengutus Raden Mas Baskara untuk mengalahkan komplotan Puspawilaga. Peresmian kota kabupaten di Jalan Setapak Alas Nangka Doyong digelar. Sebelum pembantaian, Maling Aguna dan anak buahnya ditangkap. Kompetisi pertama, Puspawilaga mengikuti lomba tersebut. Demang Wanapawira memenangkan sayembara tersebut. Sultan Hamengkubuwono pertama menamai kota Nangka Doyong dengan mengambil nama dari Wanapawira, digabung dengan nama Nitisari, sehingga menjadi Wanasari. Sekarang biasanya ditulis Wonosari. Ada pula yang berpendapat bahwa nama kota Gunung Kidul yang terdiri dari hutan ini berasal dari kata Wana, yang berarti hutan, dan kata Asri, yang diucapkan Sari, yang berarti indah. Sebagai penerusnya, Demang Wanapawira diangkat menjadi adipati dengan gelar Adipati Wiranegara II. Panji Harjadipura diangkat sebagai Ketua Paniti Praja Kabupaten Gunung Kidul. Akhirnya Wanapawira dan Rara Sudarmi bersatu. Dengan demikian, Wanapawira, Wana, dengan Wono, berarti hutan, Pawira, berarti manusia berani prajurit, dapat mengungkapkan semua kejahatan yang ada di sekitarnya. Bahkan jika itu terpendam dalam-dalam hatinya, dirinya sendiri. Itulah mendayung hutan, di dalam hatinya, tentu didukung oleh sains dan saudara, yang bisa menjadikan diri mereka penulis sejarah yang memang benar. Sumber cerita ini berasal dari cerita rakyat baca, cerita rakyat yang sebagian masih tumbuh subur di bagian barat laut Gunung Kidul. Dinarasikan oleh Sastra Suwarna, mantan Kadus Piaman I Gunung Kidul, dengan perubahan penulisan yang diperlukan. Ada juga beberapa karya yang masih berkembang di kawasan Karangmojo Ponjong Semanu tentang pembentukan kota Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul, yang memiliki ketertarikan yang sedikit berbeda dengan cerita pelajaran versi ini. Atau versi babat yang berarti buku, naskah, yang tersimpan rapat di dalam Keraton Yogyakarta. Jangan lupa share, like, subscribe.